District Governor dari Rotary International District 3410. Ini sulit loh, kalau bahasanya itu sulit menghadirkannya ya. Jauh-jauh dari Jakarta, dan bukan kenapa Jakarta mungkin deket ya teman-teman, tapi mencari waktu dari DG ini luar biasa sulit karena District Governor kita ini harus keliling ya. Distrik 3410 ada 53 klub. Jadi kerjaannya DG ini, kita mau culik ke Palembang, ini kita harus berantem dulu sama klub-klub lain yang ada di Indonesia. Jadi ini luar biasa, kita berikan applause yang luar biasa karena District Governor Dita Supardi akan bercerita bagaimana sih Rotary International sebagai organisasi internasional menyikapi perbedaan, menyikapi kalau di Indonesia istilahnya kebinekaan. Nah, monggo Diji. Terima kasih PP Ririn. Kita semuanya PP Ririn itu pas presiden. Beliau sebelumnya presiden. Jadi presiden sebenarnya lebih tinggi dari gubernur kan? Kalau di Rotary presiden lebih tinggi dari gubernur, enggak lah, gubernur lebih tinggi dari presiden. Assalamualaikum, selamat sore semua. Udah pada ngantuk nih ya? Belum? Kalau tadi kita sudah mendengarkan mengenai dari keagamaan, pendidikan, hipnoterapi dan dari anak-anak, saya sekarang mau share Bhinneka Tunggal Ika, atau kita di Rotary bilangnya diversity, equity, dan inclusion, dari suatu organisasi sosial atau dari tempat kerja. Karena saya punya pengalaman 43 tahun bekerja di 2 perusahaan, nanti saya share bagaimana kita melakukan kemerdekaan keberagaman di tempat kerja. Next please. Next, ini udah diceritain, oke. Balik lagi, kalau kita bilang merdeka dalam Bhinneka, pasti kita balik lagi ke yang tadi udah disebut semuanya, Bhinneka Tunggal Ika. Itu kita harus mensyukuri bahwa Indonesia mempunyai semboyan moto Bhinneka Tunggal Ika. Karena tanpa Bhinneka Tunggal Ika, kita ini hanya pulau-pulau yang terdiri, katanya di Google itu 17.000 pulau atau 13.000 yang berisi ada penduduknya, dengan 390 etnis atau suku. Kebayang nggak dengan bahasa? Kalau itu nggak ada semboyan Bhinneka Tunggal Ika, kita pasti berantakan ya, sendiri-sendiri. Alhamdulillah kita sudah 78 tahun merdeka. Bhinneka Tunggal Ika sudah kita gunakan. Ada yang tahu berapa tahun? Nah, dapat hadiah. Mas Yuswani, masa nggak tahu sih kapan Bhinneka Tunggal Ika mulai ditanamkan di Indonesia atau di Nusantara ini ya? Ya, di Nusantara ini. 5 tahun setelah merdeka, berarti tahun 1950. Jadi kita udah 73 tahun hidup bersama, berdampingan, beragam dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Ngerasain nggak sih kebebasannya? Siapa yang pernah ikut perang? Ya kan? Di Indonesia enggak kan? Nggak ikut perang kan? Ikut pendudukan, coba. Ini sebelahnya dari mana? Ini Gunung Sri, MDP. Saya nggak tahu itu lokasinya di Palembang juga, apa tinggalnya di mana? Oh, oke. Ya, kadang-kadang kita lihat sebelah kita ini adalah, kayak saya dari Jakarta kan, jadi saya ke Jakarta sangat nyaman, ke Palembang. Kenapa nggak nyaman? Ada PP Ririn bikin saya mbak-mbak terus gitu. Dan jadi kan saling menghargai itu sudah menjadi kebiasaan, habit, perilaku, landasan kehidupan kita warga negara Indonesia. Kita bersyukur, alhamdulillah. Next please. Mungkin Dirawati ini kita udah tahu lah, kita dari tadi mendengarkan bahwa kita memang hidup saling menghormati. Ini adalah prinsipnya, Bhinneka Tunggal Ika adalah dasar common denominator kita sebagai warga negara, dan kita adalah inklusif, tidak ada berbeda, itu artinya, dan kita universal, semua menjalankan Bhinneka Tunggal Ika, dan kita convergent, kita tidak melihat perbedaan adalah suatu hambatan, kita melihat kemerdekaan, keberagaman adalah suatu kekuatan.
Next. Next lagi. Next. Nah, ini di Rotary Internasional. Kami di Rotary itu anggotanya ada 1,2 juta di 200 negara. Jadi keberagaman itu mutlak di Rotary. Kita harus menerima sesama anggota kita dan menghargai beda agama, nggak pasti beda suku ya, karena tidak di Indonesia aja. Kalau di Indonesia ini kita ada 1.100 anggota. Di Indonesia berarti times 2 lah ya, 2.500 lah ya. Betul. Jadi di Indonesia kita dari beberapa daerah, jadi dari Jogja sampai Medan. Nah, ada yang ngerti diversity? Kalau zaman sekarang, tadi disampaikan oleh Nasrati, ini kalau Gen Z, itu yang lahirnya tahun berapa? Siapa yang tahu? Gen Z. 1995 sampai 2010. Kalian lahirnya di situ kan? Jadi kalian adalah Gen Z. Gen Z, kalau Nasrati pakai bahasa Inggris bilangnya Gen Z, saya bilangnya Gen Z. Jadi Gen Z itu adalah warga negara teknologi. Siapa di sini nggak punya handphone? Iya, nak dibelikan loh ini bos. Bener nggak punya handphone? Bohong. Ada tuh kan, nggak mungkin. Siapa yang nggak pegang handphone nggak kekinian lah. Pasti punya handphone. Jadi kita ini keragamannya, atau kita bilangin keberagamannya jadi keanekaragam. Karena dengan handphone ini kita sudah bisa melihat dunia luar. Siapa yang suka K-pop? Pasti suka kan? Tuh, ada yang tanda tangan. Nah, ini sudah menjadi salah satu keberagaman luar yang masuk ke kita. Nah, kalau tadi dibilangnya, yes, kita harus memilih-milih apa yang baik untuk kita, dan yang tidak baik jangan kita ikutkan. Karena kita Indonesia punya adat sendiri, culture sendiri. Tapi tadi kayak Nyai juga bilang bahwa anaknya pergi keluar, tapi kembali lagi kita tetap warga negara Indonesia. Nah, konsep diversity, equity, inclusion ini sekarang lagi diterapkan di organisasi sosial kayak Rotary, karena kita harus mencari kekuatan di dalam ini, dan juga perusahaan. Di dalam perusahaan nanti kalau bekerja, kita ini tidak hanya melihat dari aspek sekolahnya dari mana, lulusan di mana. Karena yang saya alami nanti lulusannya kayak tadi yang saya ingat sistem informatika ya. Tapi nanti kalau di dalam jenjang karirnya bisa pindah. Jadi kalau tadi kata Mbak Rahma, ambil Merdeka, ambil segala jurusan, ambil karena lebih banyak, ambil pola pikir lebih baik, kita diterima perusahaan juga lebih banyak, lebih memungkinkan. Nah, keanekaragaman ini tidak hanya bebas untuk memilih posisi, karena salah satu karakter kita, kedewasaan kita adalah salah satu menjadi unsur di mana kita bisa bekerja. Nah, yang kedua adalah kemampuan. Nah, kalau sekarang ini lagi kemampuan itu orang yang kurang kayak cacat lah ya, kayak di kursi roda. Di perusahaan saya, karena aturan pemerintah itu sudah ada kemerdekaan bagi mereka yang tidak utuh lah ya lahirnya, itu kita harus siapkan tempat untuk memudahkan mereka bisa bekerja. Dari 100 pegawai, kita harus meng-hire satu yang punya kekurangan. Jadi dan kita harus mempersiapkan fasilitasnya, prasarananya. Nah, kadang-kadang di Indonesia ini masih belum, tapi diupayakan oleh beberapa perusahaan. Jadi kayak kemarin di kantor saya di Metro di Indonesia, kita menerima yang pakai kursi roda. Ternyata di Indonesia ini dia naik mobil. Ada perusahaan Suzuki yang memberikan dia mobil, walaupun dia kakinya nggak berfungsi ya. Jadi dia bisa nyetir. Jadi dia upaya untuk naik sendiri ke mobilnya. Pokoknya kalau saya lihat karena kebiasaan itu menjadi suatu kekuatan bagi dia. Nah, ini adalah kemerdekaan juga
dalam Bhinneka untuk yang kurang mampu. Dan Indonesia sudah buat aturan bahwa tiap 100 pegawai itu 1 pegawai yang harus kita terima. Dan kita waktu itu kurang siap sebetulnya untuk menerima seorang pegawai yang pakai kursi roda. Teman-teman sekantor langsung membuat rem, karena kita kan ada tangga, jadi untuk dia bisa jalan sendiri naik kursi roda. Itu adalah kita saling menghormati di dunia pekerjaan ya, untuk karena Bhinneka Tunggal Ika. Jadi kalau yang namanya equity, next please. Nah, kesetaraan, betul. Nah, kesetaraan itu kalau yang kita kadang-kadang salah berpikir bahwa kesetaraan itu adalah seperti equality. Semua orang dikasih kebutuhan yang sama. Jadinya kayak di contoh ini equality, semua orang dapat tangga yang sama. Tapi kesian dong, yang kecil, yang pakai kursi roda, tetap aja nggak nyampe, nggak lihat. Nah, kesetaraan adalah kita memberikan sesuai kebutuhannya. Jadi apa yang dibutuhkan itu yang kita berikan. Nah, ini adalah salah satu yang sedang akan diterapkan konsep ini di segala perusahaan. Karena ini sudah worldwide ya. Semua orang bisa bekerja di mana saja, terbang itu sangat mudah. Jadi ini adalah suatu kemerdekaan di mana equity adalah menjadi salah satu landasan untuk dunia lebih baik lagi. Nah, kita di Rotary mendukung ini. Jadi kita memastikan bahwa diversity, equity, dan inclusion. Next. Nah, kalau inclusion itu adalah semua itu tidak ada yang beda. Kita ini satu, tidak ada yang eksklusif. Lepas daripada umur, gender, atau kemampuan, itu semuanya sama. Nah, di Rotary khususnya kita punya program namanya Empowering Girls, karena kita merasa bahwa masih para wanita itu tidak mendapatkan sekolah. Bukan, jadi Kartini ini udah berupaya, tapi di beberapa daerah terpencil masih ada umur 12 tahun diminta untuk nikah gitu. Nah, ini yang kita di Rotary mau berupaya untuk empowering girls, supaya para anak-anak cantik-cantik ini yang di sini mendapatkan kesempatan yang sama. Saya mungkin share sedikit. Saya bekerja waktu itu tahun 77 ya. Pertama kali saya bekerja di perusahaan asing. Tahun itu saya pegawai, saya sekolahnya di luar. Saya kembali, diterimanya hanya sebagai sekretaris. Perempuan itu dicapnya sebagai sekretaris. Walaupun saya lulusan human behavior, perilaku manusia, tetap aja sekretaris. Padahal saya maunya masuk ke human resources. Tapi pada saat itu memang perempuan tuh kerjanya sebagai sekretaris. Nah, sekarang udah berubah karena beberapa perusahaan mau perempuan menduduki posisi tinggi. Jadi tapi ini belum semua. Nah, ini adalah kemerdekaan bagi para perempuan. Kadang-kadang di sini masih agak kurang menerima, tapi harapannya dalam waktu dekat ini sudah menjadi suatu yang global ya, karena kita adalah global citizen. Yes. 2 menit lagi di sini. Okay. Mungkin itu aja saya mau menyampaikan bahwa keberagaman adalah menjadi kekuatan. Ini saya mau sampaikan dalam bahasa Inggrisnya, we need diversity. Kita perlu keberagaman. Kita membutuhkan keberagaman dalam berpikir. Jadi semua ini harus ditangkap dan didengarkan. Jangan mentang-mentang tua atau muda, atau yang tadi ada yang menyebutkan yang muda jangan didengar, enggak. Karena anak-anak muda ini banyak idenya ya. Di Rotary Club kita lebih banyak anak muda sekarang, karena kita bisa bekerja dengan mereka untuk menghadapi tantangan baru. Tantangan kita masih banyak, termasuk ngurusin sampah. Sampah itu masih banyak. Jadi mudah-mudahan anak-anak di sini ada yang mau berupaya untuk memikirkan bagaimana mengelola sampah. Itulah Rotary. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasa. Terima kasih di Serigala Nandita Sukandi. Oke.